Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tentang penyelesaian audit dalam organisasi dan perusahaan. Yang pertama, perkenalkan nama saya Dia Damayanti dengan NIM 011, ada Umi Habibah dengan NIM 02, Dera Ika dengan NIM 077, Ade Anissa dengan NIM 012, dan Al Hafid Asyari dengan NIM 045. Untuk yang pertama, ada tentang penyelesaian audit. Untuk penyelesaian audit sendiri itu untuk menjamin audit yang berkualitas tinggi, tahap penyelesaian audit sangatlah penting. Auditor memeriksa kewajiban kompetensi dan peristiwa setelahnya selama fase ini. Selain itu, Selain itu, auditor menentukan apakah opini audit didukung oleh bukti dan keputusan audit. Selanjutnya ada tahap-tahap penyelesaian audit. Untuk yang pertama, melaksanakan pengujian tambahan untuk menyajikan dan mengungkapkan. Serupa dengan cara mereka memperoleh bukti untuk tujuan audit yang terkait dengan transaksi dan saldo, pendekatan auditor adalah memperoleh bukti untuk penyajian dan pengungkapan. Yang kedua, menelaah kewajiban bersyarat. Kewajiban bersyarat adalah potensi kewajiban masa depan kepada pihak ketiga untuk jumlah yang tidak diketahui sebagai akibat dari aktivitas yang telah terjadi. Yang ketiga, menelaah peristiwa kemudian. Prosedur audit yang disyaratkan oleh PSA 46 untuk memverifikasi transaksi dan peristiwa ini umumnya disebut sebagai penelaahan peristiwa, kemudian atau menelaah pasca neraca. Yang keempat, mengumpulkan bahan bukti akhir. Yang kelima, mengevaluasi hasil. Temuan dari pengujian transaksi, prosedur analisis, dan pengujian perincian saldo untuk 5 siklus transaksi ditekankan. Yang keenam, menerbitkan laporan audit. Yang ketujuh, berkomunikasi dengan komite audit dan manajemen. Mungkin terdapat beberapa komunikasi dari auditor kepada karyawan klien setelah audit selesai komunikasi ini. Lebih ditunjukkan kepada komite audit dan manajemen senior. Yang ke-8 dan terakhir menemukan fakta kemudian. Setelah audit selesai, auditor dapat berkomunikasi dengan karyawan klien dalam beberapa cara komite audit. Dan manajemen senior adalah penerima utama dari komunikasi ini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Subsequent event adalah peristiwa atau transaksi yang terjadi setelah tanggal neraca, tetapi sebelum diterbitkannya laporan audit yang mempunyai akibat yang material terhadap laporan keuangan, sehingga memerlukan penyesuaian atau pengungkapan dalam laporan tersebut. Jadi untuk subsequent event itu terdapat kriteria yang perlu diungkapkan dalam laporan keuangan dengan kriteria sebagai berikut, yaitu ada jumlah material, dua merupakan peristiwa yang penting dan bersifat luar biasa, dan tiga terjadi dalam periode sejak tanggal neraca sampai dengan tanggal selesainya pekerjaan dengan lapangan audit. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman. Ada dua jenis subsequent event atau peristiwa kemudian. Yang pertama, subsequent event yang memerlukan penyesuaian dalam laporan keuangan. Subsequent event ini mengharuskan adanya penyesuaian terhadap laporan keuangan apabila telah ada pada tanggal neraca. Yang kedua, subsequent event yang memerlukan pengungkapan atau disclosure. Dalam laporan keuangan, syaratnya sudah terdapat bukti atau informasi mengenai kondisi yang belum terjadi pada tanggal neraca, tetapi memiliki pengaruh signifikan sehingga memerlukan pengungkapan. Next. Selanjutnya, surat representation client atau client representation letter biasa ditulis oleh manajemen
perusahaan dan ditandatangani oleh pejabat senior dalam perusahaan. Biasanya melalui surat ini menandakan bahwa perusahaan setuju dengan hasil temuan jika ada dari auditor. Klien juga setuju bahwa semua data yang diberikan adalah valid dan benar kepada auditor. Jika ada kesalahan di kemudian hari dan ditemukan akibat dari kesalahan manajemen, maka manajemen yang ikut bertanggung jawab. Next. Beberapa komponen yang ada pada klien representation letter antara lain yang pertama, pernyataan tanggung jawab dari manajemen, bahwa manajemen ikut bertanggung jawab dalam penyediaan data yang ada. Yang kedua, semua data keuangan sudah dibuka oleh auditor. Yang ketiga, kelengkapan dari notulen rapat yang berhubungan. Yang keempat, tidak ada transaksi yang tidak tercatat. Yang kelima, tidak ada kesalahan transaksi yang sifatnya material. Yang keenam, semua data-data berhubungan dengan perusahaan yang bersangkutan transaksi sudah diungkapkan atau disclose. Yang ketujuh, laporan keuangan sudah sesuai dengan framework akuntansi yang berlaku. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman. Manajemen letter. Pengertian surat manajemen. Surat manajemen adalah surat yang ditulis oleh kantor akuntan publik atau KAP pada manajemen suatu perusahaan yang laporan keuangannya telah diperiksa atau dalam kurung diaudit. Surat tersebut merinci kelemahan pengendalian internal perusahaan, baik kelemahan material maupun immaterial yang ditemukan setelah audit dan menyertakan saran KAP untuk meningkatkan pengendalian tersebut. Langkah-langkah membuat manajemen letter secara baik, ada beberapa pertimbangan penting. Yang pertama, surat dari manajemen harus dikirim tepat waktu agar perusahaan memiliki waktu untuk meningkatkan pengendalian internal. Jika surat manajemen terlambat didistribusikan, kemungkinan besar perusahaan mengalami kesalahan dan kecurangan sebagai akibat dari kelemahan pengendalian internal. Yang kedua, surat manajemen harus mencakup cara yang dapat diterapkan. Yang ketiga, surat manajemen tidak boleh mengandung kejutan dalam komentar dan sarannya. Akibatnya, konsep surat manajemen harus didiskusikan terlebih dahulu dengan manajemen perusahaan dan departemen lain, serta permintaan umpan balik dari mereka. Yang keempat, surat dari manajemen harus ditulis dengan cara yang sopan dan tidak menyakiti orang lain. Yang kelima, kelemahan dan saran yang ditawarkan dapat dipilih berdasarkan pos-pos di neraca dan laba rugi, atau dapat diurutkan berdasarkan hal-hal terpenting yang perlu segera diperbaiki dan memerlukan perhatian khusus dari manajemen. Yang keenam, cara yang diberikan harus sesuai dengan kondisi bisnis perusahaan, dan menunjukkan bahwa kantor akuntan publik bersedia membantu pertumbuhan tersebut. Yang ketujuh, tidak lupa kami ucapkan terima kasih kepada manajemen dan seluruh karyawan perusahaan atas bantuan dan kerjasamanya selama audit oleh akuntan publik di akhir surat manajemen. Begitulah langkah-langkah dalam membuat manajemen letter yang secara baik. Maka dari itu selesai juga presentasi dari kelompok kami. Sehingga kami mohon maaf apabila ada salah kata dalam penyampaian atau kata dan bahasa. Mohon maaf bila kami torik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.